seorang ahli sufi yang sedang mengadakan perjalanan melalui sebuah perbukitan yang terpencil, tiba-tiba berhadapan dengan raksasa setan tinggi besar yang akan menghancurkannya. Sufi itu berkata, "Baik, silahkan mencobanya. Tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa dalam berbagai hal, lebih dari yang kau bayangkan." "Omong kosong," kata raksasa itu. "Kau ahli sufi yang terpikat pada masalah rohani. Kau tak akan bisa mengalahkan aku, sebab aku memiliki kekuatan badaniah. Aku 30 kali lebih besar darimu. Kalau kau menginginkan uji kekuatan," kata Sufi, "ambil batu ini dan perahlah air darinya." Ia memungut sebutir batu kecil lalu memberikannya kepada si setan. Setelah berusaha sekuat tenaga, raksasa itu menyerah. "Tak mungkin, tak ada air dalam batu ini. Coba tunjukkan kalau memang ada airnya." Dalam keremang-remangan, sang Sufi mengambil batu itu, juga mengambil sebutir telur dari kantungnya, lalu memerah keduanya, meletakkan tangannya di atas tangan raksasa. Sang raksasa sangat terkesan, sebab orang memang suka terkesan oleh hal-hal yang tidak dipahami, dan menghargainya tinggi-tinggi, lebih tinggi dari yang seharusnya mereka berikan. "Aku harus memikirkan hal ini," katanya. "Mari kuajak kau ke guaku, dan akan kujamu kau malam ini." Sang Sufi mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar, penuh dengan barang-barang milik para pengembara tersesat yang sudah dibunuh. Benar-benar merupakan gua Aladin. "Berbaringlah di sebelahku, dan tidurlah," kata si setan. "Besok aku akan memberikan keputusan." Ia pun membaringkan dirinya dan segera tertidur. Sang Sufi, yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera merasa harus bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari raksasa. Itu dilakukannya sesudah mengatur tempat pembaringannya tadi, agar seolah-olah nampak ia masih tidur di samping si raksasa. Tidak lama setelah ia pindah tempat itu, si raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon, menghajar ahli sufi, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya itu dengan 7 pukulan yang sangat kuat. Lalu ia berbaring lagi, langsung tidur. Sang Sufi kembali ke tempat tidurnya semula, berbaring lalu memanggil raksasa. "Raksasa, guamu ini sangat menyenangkan, tetapi aku baru saja digigit nyamuk 7 kali. Kau harus menyingkirkan nyamuk itu." Hal ini tentu saja sangat mengejutkan raksasa, sehingga ia tidak berani lagi menyerang sang Sufi. Paginya, si raksasa memberikan kantong kulit lembu kepada sang Sufi. Katanya, "Ambil air untuk makan pagi, agar kita bisa membuat teh." Sang Sufi tidak mengambil kantong itu, yang begitu besar sehingga diangkat pun sulit, tetapi pergi menuju ke sebuah sungai kecil untuk menggali saluran air kecil ke arah gua. Si raksasa menjadi haus dan berkata, "Kenapa tak kau bawa air ke sini?" "Sabarlah sobat, saya sedang membuat saluran air menuju mulut gua, agar nantinya kau tak usah membawa-bawa kantong berat itu untuk mengambil air." Tetapi raksasa itu terlalu haus dan tak sabar menanti. Diambilnya kantong kulit itu, lalu ia menuju ke sungai mengisinya dengan air. Ketika teh sudah tersedia, ia meminum beberapa galon, dan pikirannya mulai menjadi agak jernih. "Kalau kau memang kuat, dan kau telah membuktikannya, kenapa tak bisa kau gali saluran itu secara cepat, tetapi sejengkal demi sejengkal?" "Sebab," kata sang Sufi, "tak ada hal yang sungguh-sungguh berharga bisa dikerjakan tanpa penggunaan tenaga sesedikit mungkin. Setiap hal menuntut penggunaan tenaga sendiri-sendiri, dan saya menggunakan tenaga sesedikit mungkin untuk menggali saluran. Di samping itu, aku tahu bahwa kau begitu terbiasa menggunakan kantong kulit itu, sehingga tidak bisa meninggalkan kebiasaanmu." Kisah ini sering terdengar di warung-warung di Asia Tengah, dan menyerupai cerita rakyat di Eropa pada abad pertengahan. Versi ini berasal dari suatu majmua, kumpulan kisah Darwis, yang aslinya ditulis oleh Hikayati pada abad ke-11. Menurut kolofon, tetapi dalam bentuknya yang kita baca ini ia berasal dari abad ke-16. Seorang darwis yang suka berpegang pada kaidah, yang berasal dari mazhab sangat saleh, pada suatu hari berjalan menyusur tepi sungai. Ia memusatkan perhatian pada berbagai masalah moral dan ajaran.
Sebab itulah yang menjadi pokok perhatian pengajaran Sufi dalam mazhabnya. Ia menyamakan agama perasaan dengan pencarian kebenaran mutlak. Tiba-tiba renungannya terganggu oleh teriakan keras. Seseorang terdengar mengulang-ulang suatu ungkapan Darwis. Tak ada gunanya itu, katanya kepada diri sendiri, sebab orang itu telah salah mengucapkannya. Seharusnya diucapkannya Yahu, tapi dia mengucapkannya Uyahu. Kemudian ia menyadari bahwa sebagai Darwis yang lebih teliti, ia mempunyai kewajiban untuk meluruskan ucapan orang itu. Mungkin orang itu tidak pernah mempunyai kesempatan mendapat bimbingan yang baik, dan karenanya telah berbuat sebaik-baiknya untuk menyesuaikan diri dengan gagasan yang ada di balik suara yang diucapkannya itu. Demikianlah Darwis yang pertama itu menyewa perahu dan pergi ke pulau di tengah-tengah arus sungai, tempat asal suara yang didengarnya tadi. Didapatinya, orang itu duduk di sebuah gubuk alang-alang, bergerak-gerak sangat sukar, teratur mengikuti ungkapan yang diucapkannya itu. "Sahabat," kata Darwis pertama, "Anda keliru mengucapkan ungkapan itu. Saya berkewajiban memberitahukan hal ini kepada Anda, sebab ada pahala bagi orang yang memberi dan menerima nasihat. Inilah ucapan yang benar." Lalu diberitahukannya ucapan itu. "Terima kasih," kata Darwis yang lain itu dengan rendah hati. Darwis pertama turun ke perahunya lagi dengan rasa yang sangat puas, sebab baru saja berbuat amal. Bagaimanapun, kalau orang bisa mengulang-ulang ungkapan rahasia itu dengan benar, ada kemungkinan bisa berjalan di atas air. Hal itu memang belum pernah disaksikannya sendiri, tetapi berdasarkan alasan tertentu, Darwis pertama itu ingin sekali bisa melakukannya. Kini, ia tak mendengar lagi suara gubuk alang-alang itu. Namun ia yakin bahwa nasihatnya telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian didengarnya kembali ucapan Uya yang keliru. Itu ketika Darwis yang di pulau tersebut mulai mengulang-ulang ungkapannya. Ketika Darwis pertama merenungkan hal itu, memikirkan betapa manusia memang suka bersikeras mempertahankan kekeliruan, tiba-tiba disaksikannya pandangan yang menakjubkan. Dari arah pulau itu, Darwis kedua tadi tampak menuju perahunya, berjalan di atas air. Karena takjubnya, ia pun berhenti mendayung. Darwis kedua pun mendekatinya dan berkata, "Saudara, maaf saya mengganggu Anda. Saya datang untuk menanyakan cara yang benar untuk mengucapkan ungkapan yang Anda beritahukan kepada saya tadi. Sulit sekali rasanya mengingat-ingatnya." Dalam bahasa Indonesia, hanya satu arti yang bisa diungkapkan oleh kisah ini. Dalam versi Arab sering dipergunakan kata-kata yang bunyinya sama tetapi berbeda arti, homonim, untuk menyatakan bahwa kata itu bisa dipergunakan untuk memperdalam kesadaran. Di samping juga menunjukkan sesuatu yang nilainya dangkal. Di samping terdapat dalam sastra masa kini yang populer di Timur. Kisah ini juga didapati dalam naskah-naskah pelajaran Darwis, beberapa di antaranya sangat penting. Versi ini berasal dari kaum asasin hakiki asli di Timur Dekat dan Tengah. Ibnul Qayyim berkata, banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas. Ada yang termasuk dilarang, dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya terhadap badan. Zaman dahulu kala, konon, ada seorang lelaki yang memungkinkannya layak masuk surga, sebab segala syarat untuk memasuki surganya sudah terpenuhi. Dia baik hati, suka menolong orang yang membutuhkan bantuannya, tak terkecuali orang-orang miskin yang ia temui. Ia begitu mengasihi semua makhluk dan melayani mereka. Mengingat pentingnya kesabaran, ia bertahan menanggung kesulitan besar yang terkadang tak terduga. Dan sering kali ini dilakukannya demi kebahagiaan orang lain. Ia pun berkelana ke berbagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan. Kerendahan hati dan perilakunya yang pantas ditiru, dikenal dari timur ke barat dan dari utara ke selatan. Orang-orang memujinya sebagai seorang bijaksana dan warga yang baik. Segala kebajikan ia jalankan kapanpun ia ingat untuk melakukannya. Namun, ia mempunyai satu kekurangan, yaitu kurang perhatian. Kecenderungan ini memang tidak begitu kuat. Ia menyadarinya, dan bila dibandingkan dengan semua kelebihannya, kekurangan itu sungguh hanyalah cacat kecil saja. Ada sejumlah orang miskin yang belum ditolongnya, sebab dari waktu ke waktu, ia kurang perhatian terhadap kebutuhan mereka.
Cinta kasih dan pelayanan pun kadang terlupakan. Apabila apa yang dipikirkannya adalah keperluan atau hasrat pribadi yang muncul dalam dirinya. Ia suka sekali tidur, dan kadang-kadang ketika ia sedang tidur, kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, atau memahaminya, atau melaksanakan kerendahan hati, atau menambahkan jumlah tindakan-tindakannya yang baik. Kesempatan-kesempatan serupa itu lewat begitu saja dan tidak kembali lagi. Sama seperti karakternya yang baik meninggalkan kesan pada diri sejatinya, begitu pula karakternya yang buruk tadi. Kemudian ia meninggal, menyadari dirinya berada di alam baka, dan sedang berjalan menuju pintu-pintu taman bertembok. Orang itu berhenti sebentar. Ia menguji kata hatinya. Ia merasa mempunyai kesempatan yang besar untuk memasuki gerbang mulia itu. Tiba-tiba dilihatnya gerbang itu tertutup. Lalu terdengar suara berkata kepadanya, "Berjaga-jagalah senantiasa, sebab gerbang ini hanya terbuka sekali dalam 100 tahun." Ia pun tinggal di sana menunggu, penuh gairah menantikan dibukanya kembali gerbang tersebut. Tetapi, mengabaikan kesempatan untuk melakukan kebajikan bagi manusia, ia mendapati bahwa kemampuannya untuk memperhatikan tidaklah cukup bagi dirinya. Setelah berjaga terus selama waktu yang rasanya sudah seabad, kepalanya terkantuk-kantuk. Segera saja kelopak matanya menutup, dan dalam saat yang sekejap itu gerbang pun terbuka. Sebelum mata lelaki itu benar-benar terbuka kembali, gerbang itu pun tertutup dengan suara gemuruh yang cukup dahsyat untuk membangunkan orang mati. Suatu kali di sebuah kolam hiduplah 3 ekor ikan. Si pandai, si agak pandai, dan si bodoh. Mereka hidup biasa-biasa saja sebagaimana ikan-ikan yang hidup di tempat lain. Sampai suatu hari datanglah seorang manusia. Manusia itu membawa jala dan si pandai melihatnya dari dalam air. Mengingat kembali pengalamannya, cerita-cerita yang pernah didengarnya, dan kecerdikannya, si pandai memutuskan untuk bertindak. Hampir tak ada tempat untuk bersembunyi di kolam ini, pikirnya. Aku sebaiknya pura-pura mati. Si pandai mengerahkan seluruh tenaganya dan melompat keluar kolam. Ia jatuh persis di kaki penjala ikan, yang tentu saja terkejut. Namun karena si pandai menahan nafas, si penjala ikan mengira bahwa ikan itu sudah mati, lalu melemparnya kembali ke kolam. Si pandai pelan-pelan meluncur ke lubang kecil di dasar tepi kolam. Ikan kedua, si agak pandai, tidak begitu paham tentang apa yang sedang terjadi. Ia lantas berenang mendekati si pandai dan bertanya tentang segala sesuatunya. "Sederhana saja," kata si pandai, "aku pura-pura mati," dan ia melemparku kembali. Si agak pandai pun segera melompat keluar air, jatuh dekat kaki penjala ikan itu. "Aneh," pikir penjala itu, "ikan-ikan ini berloncatan keluar dari kolam." Karena si agak pandai lupa menahan nafas. Tahulah penjala ikan itu bahwa ikan itu masih hidup dan menaruhnya dalam keranjang. Ia kembali mengamati kolam, dan karena masih bingung akan perilaku ikan-ikan yang berloncatan ke tanah kering di dekatnya, ia pun lupa menutup keranjangnya. Si agak pandai begitu menyadarinya, berjumpalitan berulang kali, lagi dan lagi, hingga berhasil masuk kembali ke kolam. Ia mencari ikan pertama dan dengan terengah-engah bersembunyi di sampingnya. Ikan ketiga, si bodoh, tak mampu memetik pelajaran dari semuanya. Bahkan setelah ia mendengarkan cerita ikan pertama dan kedua, mereka terpaksa kembali bercerita, menegaskan pentingnya menahan nafas untuk berpura-pura mati. "Terima kasih banyak, saya sudah mengerti," ujar si bodoh. Selesai berkata, ia melentingkan tubuhnya keluar air, mendarat tepat di sebelah kaki penjala ikan itu. Penjala ikan itu, yang telah kehilangan 2 ekor ikan sebelumnya, menaruh ikan yang satu itu ke dalam keranjang. Tanpa mau repot memastikan apakah ikan itu hidup atau mati, ia menebar jalannya lagi dan lagi ke kolam. Namun kedua ikan yang pertama telah aman bersembunyi di dasar kolam. Kali ini keranjang itu benar-benar tertutup rapat. Akhirnya penjala ikan itu berhenti. Ia membuka keranjang. Dilihatnya ikan bodoh itu tidak bernafas dan membawanya pulang untuk santapan kucing. Dikisahkan bahwa Hussein, cucu Muhammad, menyampaikan cerita ini kepada Hajagan.
Para guru, yang pada abad ke-14 mengubah nama mereka menjadi Tarikah Naksabandiyah. Terkadang kisah ini dikatakan berlatar di sebuah dunia yang dikenal sebagai Karatas, negeri batu hitam. Versi ini berasal dari Abdal, yang berubah Afifi. Ia mendengarnya dari Syekh Muhammad Asgar yang wafat tahun 1813, dimakamkan di Delhi. Suatu hari seorang lelaki berpakaian sufi sedang berjalan-jalan. Di tengah jalan dilihatnya seekor anjing, yang tanpa sebab dan tanpa alasan dipukulnya keras-keras dengan tongkat. Anjing itu meraung kesakitan dan lari kepada Guru Agung Abu Said. Anjing itu rebah di dekat kaki Abu Said. Sambil terus menjilati lukanya, ia menuntut keadilan atas kekejaman lelaki berpakaian sufi itu. Orang bijak itu mempertemukan keduanya. Kepada sufi itu ia berkata, "Hai orang yang tak berbelas kasih, teganya engkau menyakiti makhluk malang ini. Lihatlah hasil perbuatanmu." Jawab sufi itu, "Sekali-kali ini bukan salahku. Aku memukulnya bukan hanya karena ia menyalak, tetapi juga karena ia telah mengotori jubahku." Tetapi anjing itu bersikukuh dengan pengaduannya. Kemudian guru tiada banding itu berkata kepada anjing itu, "Daripada menunggu datangnya pembalasan terakhir, biarlah kini aku membalas rasa sakit yang kau alami." Kata anjing itu, "Alangkah luhur dan bijaknya engkau, guru. Ketika kulihat orang ini berpakaian seperti seorang sufi, aku mengira ia takkan menyakitiku. Seandainya kulihat seorang berpakaian biasa, seperti biasa aku akan segera menyingkir dan jalan agar ia bisa lewat. Aku telah salah sangka bahwa penampilan lahiriah menandakan batin yang suci. Jika guru hendak menghukumnya maka ambillah daripadanya jubah orang terpilih itu. Tanggalkan darinya pakaian orang-orang saleh." Anjing itu telah mencapai tingkatan tertentu dalam jalan kebenaran. Sungguh keliru anggapan bahwa seorang manusia niscaya lebih baik daripadanya. Pengondisian yang digambarkan dalam kisah ini dengan jubah darwis sering disalahartikan oleh kaum esoteris dan agamawan dari berbagai kalangan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman atau nilai yang sesungguhnya. Kisah ini yang diambil dari karya Attar Divine Book The Ilahi, beredar di kalangan para darwis dari Jalan Kesalahan, Path of Name, dan dianggap berasal dari Hamdun si Pengelantang pada abad ke-19. Konon, ada seekor kera yang sangat gemar makan buah ceri. Suatu hari dilihatnya buah ceri yang tampak sangat lezat. Ia pun turun dari pohon untuk mengambilnya. Namun ternyata buah itu ada di dalam sebuah botol kaca bening. Setelah berusaha beberapa kali, kera itu tahu bahwa ia bisa mendapatkan ceri itu dengan cara memasukkan tangannya lewat leher botol. Dan itulah yang dilakukannya. Di dalam botol, tangannya dikepalkannya memegang buah ceri itu. Namun, segera pula ia sadar bahwa tangannya yang menggenggam ceri kuat-kuat terlalu besar untuk ditarik keluar dari leher botol. Rupanya itu adalah perangkap. Seorang pemburu kera yang tahu bagaimana cara berpikir kera telah menaruh botol isi buah ceri itu di sana. Mendengar rengekan kera, si pemburu datang mendekat dan kera pun berusaha melarikan diri. Tetapi, karena tangannya masih terjepit dalam botol, kera itu tak bisa berlari kencang. Begitulah pikir kera itu. Sekalipun berpikir demikian, kera itu tetap saja memegang erat buah ceri itu. Si pemburu pun menangkapnya. Sesaat kemudian, si pemburu memukul keras-keras siku kera itu, sehingga genggamannya mengendur. Tangan kera itu bebas dari botol, namun ia tertangkap oleh si pemburu. Si pemburu memanfaatkan buah ceri dalam sebuah botol, dan ia sama sekali tidak kehilangan kedua benda itu. Kisah ini adalah salah satu dari kisah-kisah dalam kumpulan buku Amu Darya, The Book of Amu Darya. Amu atau Sungai Jihun di Asia Tengah dikenal dalam peta modern sebagai Oxus. Agak membingungkan bagi mereka yang berpikiran harfiah. Kata itu merupakan istilah kaum Darwis untuk bahan-bahan tertentu seperti kisah ini, dan juga untuk merujuk pada kelompok tanpa nama guru-guru kelana yang berpusat di dekat Aukshaur di pegunungan Hindukush di Afghanistan. Versi ini dikisahkan oleh Khawaja Ali Ramitani yang wafat tahun 1306.
Pada suatu ketika, Khidir, guru Musa, memberi peringatan kepada manusia. Pada hari tertentu nanti, katanya, semua air di bumi yang tidak disimpan secara khusus akan lenyap. Sebagai gantinya, akan ada air baru yang membuat manusia yang meminumnya menjadi gila. Hanya ada satu orang yang memperhatikan nubuat tersebut. Ia menimba air dan menyimpannya di tempat aman, dan menunggu air berubah sesuai ucapan guru Musa. Pada hari yang ditentukan itu, sungai-sungai berhenti mengalir, sumur-sumur mengering. Orang yang mengindahkan peringatan itu, melihat penggenapannya, pergi ke tempat di mana ia menyimpan air dan minum dari sana. Ketika dilihatnya dari tempatnya berada, bahwa air terjun kembali mencurahkan air, orang ini pun kembali bergabung dengan orang-orang lain. Ia mendapati semua orang kini berpikir dan berbicara dengan cara yang sama sekali lain dari sebelumnya. Dan mereka tidak ingat sesuatu hal pun, termasuk bahwa mereka telah diperingatkan sebelumnya. Ketika orang itu mencoba berbincang dengan mereka, ia sadar bahwa mereka pikir ia gila, dan mereka menunjukkan rasa benci dan kasihan, bukannya pengertian. Semula orang itu tidak mau minum air yang baru. Setiap kali merasa haus, ia kembali ke tempat penyimpanannya dan minum airnya. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk minum air yang baru karena tidak tahan menanggung kesepian hidup. Berperilaku dan berpikir secara berbeda dari semua orang, ia minum air yang baru itu, dan ia pun jadi sama dengan yang lain. Kemudian, ia lupa pernah mempunyai simpanan air khusus, dan sesamanya mulai menganggapnya secara ajaib telah waras dari sakit gila. Zunnun, seorang Mesir, wafat tahun 860. Yang dianggap sebagai pengarang kisah ini, sering dikaitkan dengan semacam perserikatan rahasia, Freemasonry. Ia adalah tokoh paling awal dalam sejarah tarikat Darwis Malamati, yang oleh para peneliti barat sering dianggap mempunyai persamaan yang dekat dengan keahlian anggota persekutuan rahasia. Zunnun, konon, berhasil menemukan kembali makna tulisan Mesir kuno milik Fir'aun. Versi ini berasal dari Sayyid Sabir Alisah, tokoh tarikat Chisti, yang wafat tahun 1818. Sebuah sungai, dari sumbernya di pegunungan yang nun jauh di sana, mengalir melewati berbagai pelosok negeri hingga akhirnya sampai di gurun pasir. Sama seperti ketika ia menyeberangi setiap rintangan sebelumnya, ia mencoba yang satu ini. Namun sia-sia sebab secepat ia berlari menuju pasir, secepat itu pula airnya lenyap. Sungai itu yakin bahwa sudah takdir baginya untuk melintasi gurun itu. Tetapi sejauh ini usahanya gagal. Lalu, terdengarlah suara teredam berbisik datangnya dari arah gurun. Angin bisa menyeberangi gurun, sungai pun bisa. Sungai tidak sepakat, sebab keluhnya, meski dengan cepat ia menyeberangi pasir, ia mendapati dirinya hanya terserap. Angin bisa terbang melintas, itu sebabnya angin bisa menyeberang. Dengan caramu menyeberang selama ini, engkau takkan bisa melewati gurun. Kalau tidak lenyap, paling-paling engkau akan jadi rawa-rawa. Biarkan angin membawamu menyeberang, menuju sasaranmu. Tetapi bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dengan memasrahkan dirimu menguap bersama angin. Sungai itu menolak gagasan itu. Bagaimanapun, sebelumnya ia belum pernah terserap oleh angin. Ia tak mau kehilangan dirinya. Lagi pula, sekali dirinya hilang, siapa yang bisa memastikan ia akan memperolehnya kembali? Angin, kata pasir itu, memerankan fungsi semacam itu. Ia mengangkat air, membawanya melintasi gurun, dan lalu menjatuhkannya kembali. Jatuh sebagai hujan, air itu pun akan menjadi sungai. Bagaimana saya bisa percaya bahwa perkataanmu benar adanya? Begitulah kebenarannya. Dan jika engkau tidak percaya, toh engkau tetap akan jadi rawa-rawa yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Tentu saja saat itu engkau tidak menjadi sebuah sungai. Tetapi, bisakah aku tetap seperti sungai, seperti keadaanku kini? Sayangnya engkau tidak bisa, kata bisikan itu. Bagian esensimu terbawa pergi dan membentuk sungai lagi. Engkau disebut sungai hari ini, sebab engkau tidak tahu bagian mana dari dirimu yang merupakan esensi. Mendengar hal itu, sesuatu gema muncul dalam benak sungai itu. Samar-samar, ia ingat suatu keadaan di mana dirinya, atau sebagian dirinya, berada dalam pelukan angin. Ia juga ingat, atau tidakkah,
bahwa hal itulah yang nyata, bukan yang seharusnya terjadi. Lalu, sungai itu melepaskan uap-uapnya ke dalam lengan angin yang menyambut, yang dengan lembut dan ringan mengangkatnya dan menerbangkannya. Setelah sampai di puncak Gunung Nun jauh di sana, angin menjatuhkannya perlahan kembali ke tanah. Sungai itu merekam kuat di dalam benaknya semua rinci pengalaman itu. Sebab sebelumnya ia telah ragu. Ia merenungkannya, ya, sekarang aku telah mengenal jati diriku sebenarnya. Sungai itu mendapat pelajaran. Namun itu berbisik, kami tahu, sebab kami melihatnya terjadi hari demi hari. Dan sebab kami, pasir, membentang dari tepi sungai gunung. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa jalan yang ditempuh oleh sungai kehidupan dalam pengembaraannya terpatri di atas pasir. Kisah indah ini hidup dalam tradisi lisan berbagai bahasa, hampir selalu dituturkan di kalangan para darwis dan murid-muridnya. Kisah ini disinggung dalam buku Sir Fairfax Cartwright, Mystic Rose from Garden of the King, terbit di Inggris tahun 1899. Versi ini berasal dari Awad Afifi, seorang Tunisia yang wafat tahun 1870. Di seberang negeri Gor ada sebuah kota. Semua penduduknya buta. Seorang raja beserta rombongannya lewat dekat kota itu. Ia membawa pasukan dan bertenda di gurun. Raja itu mempunyai seekor gajah perkasa yang digunakannya untuk berperang dan membuat rakyat kagum. Penduduk kota itu sangat antusias ingin melihat gajah tersebut. Dan beberapa dari mereka yang buta itu pun berlari seperti orang tolol untuk mendekatinya. Karena sama sekali tak tahu rupa atau bentuk gajah, mereka hanya bisa meraba-raba, mencari kejelasan dengan menyentuh bagian tubuhnya. Masing-masing hanya menyentuh satu bagian, tetapi berpikir telah mengetahui sesuatu. Sekembalinya ke kota, orang-orang yang hendak tahu segera mengerubungi mereka. Orang-orang itu tidak sadar bahwa mereka mencari tahu tentang kebenaran kepada sumber yang sebenarnya telah tersesat. Mereka bertanya tentang bentuk dan wujud gajah, dan menyimak semua yang disampaikan. Orang yang tangannya menyentuh telinga gajah ditanya tentang bentuk gajah. Jawabnya, gajah itu besar, terasa kasar, luas, dan lebar seperti permadani. Lalu, orang yang meraba belalai gajah berkata, aku tahu yang lebih benar tentang bentuk gajah. Gajah itu mirip pipa lurus bergema, mengerikan dan suka merusak. Terakhir, orang yang memegang kaki gajah berkata, gajah itu kuat dan tegak, seperti tiang. Masing-masing hanya menyentuh satu bagian saja, dan keliru memahaminya. Tak ada akal yang tahu segalanya. Pengetahuan bukanlah sahabat orang buta. Semua membayangkan sesuatu yang salah. Ciptaan tidak mengetahui tentang keilahian. Tak ada jalan dalam pengetahuan ini yang bisa ditempuh dengan kemampuan biasa. Kisah ini lebih populer dalam versi Rumi, The Elephant in the Dark House, yang dimuat dalam Matnawi. Guru Rumi, Hakim Sanai, lebih dahulu mengisahkan kisah ini lewat buku pertamanya, sebuah karya klasik The Walled Garden of the Truth. Beliau wafat tahun 1150. Kedua kisah tersebut pada dasarnya berbicara tentang hal yang sama, yang menurut tradisi telah digunakan oleh guru-guru sufi selama berabad-abad. Nuri Bey adalah seorang Albania yang suka termenung dan disegani, yang menikahi wanita berusia jauh lebih muda darinya. Suatu malam ketika ia pulang ke rumah lebih awal dari biasanya, seorang pelayan yang setia datang padanya dan berkata, istri tuan berperilaku mencurigakan. Ia berada di kamarnya dengan sebuah peti besar, cukup besar untuk ditempati seorang lelaki. Peti itu dulunya milik nenek tuan. Mestinya peti itu hanya berisi beberapa sulaman kuno. Hamba yakin di dalamnya kini terdapat lebih dari sekedar sulaman. Tetapi nyonya tak akan mengizinkan hamba, pelayanmu yang paling setia, untuk melihat ke dalam peti. Nuri pergi ke kamar istrinya dan menemukannya duduk sedih di sebelah peti kuno besar itu. Boleh aku menengok isi peti itu? Kata Nuri Bey kepada istrinya. Karena kecurigaan seorang pelayan, atau karena engkau tidak percaya padaku? Tanya istrinya. Bukankah lebih mudah bila engkau membukanya saja tanpa memusingkan alasanku? Timpal Nuri. Tidak bisa, balas istrinya.
Apa petinya terkunci? Tanya Nuri. Iya, jawab istrinya. Di mana kuncinya? Tanya Nuri Bey lagi. Istrinya kemudian menunjukkan kunci itu lalu berkata, usir pelayan itu dan akan kuberikan kunci ini padamu. Pelayan itu pun dipecat. Wanita itu menyerahkan kunci peti lalu keluar kamar dengan pikiran galau. Nuri Bey berpikir lama. Kemudian dipanggilnya 4 orang tukang kebunnya. Malam itu juga mereka bersama-sama mengangkat peti itu tanpa membukanya ke tempat yang jauh dan menguburnya. Masalah itu tak pernah diungkit-ungkit lagi. Kisah yang menggelitik ini, yang berulang kali disebutkan, memiliki makna mendalam di samping pesan moral yang jelas. Merupakan bagian dari naskah para darwis pengembara Kalanda, yang orang suci panutannya adalah Yusuf dari Andalusia dari abad ke-13. Dahulu jumlah mereka sangat banyak di Turki. Kisah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam versi yang lebih dikembangkan lewat buku Stambul Nights karya H.G. Dwight yang terbit di Amerika Serikat tahun 1916 dan 1922. Para sufi dikenal sebagai pencari kebenaran. Kebenaran ini berupa pengetahuan akan kenyataan objektif. Suatu kali, seorang tiran yang bebal dan tamak hendak memiliki sendiri kebenaran ini. Namanya Rudaray, seorang raja besar di Murcia, Spanyol. Ia menetapkan bahwa kebenaran bisa ia peroleh dengan memaksa Umar al-Alawi dari Tarragona untuk mengatakannya. Umar ditangkap dan dibawa ke istana. Rudaray berkata, aku sudah menitahkan agar kebenaran yang kau ketahui harus kau sampaikan padaku dalam kata-kata yang bisa ku mengerti, kalau tidak nyawamu akan kucabut. Umar menjawab, apakah Tuan mengindahkan kebiasaan dalam istana terhormat ini, di mana bila seorang tahanan mengatakan kebenaran untuk menjawab suatu pertanyaan, dan kebenaran itu memang benar adanya, maka tahanan itu akan dibebaskan? Tentu saja, balas raja. Biarlah semua yang hadir di sini menjadi saksinya, kata Umar. Dan kini saya akan mengungkapkan, bukan satu melainkan 3 kebenaran. Kami semua harus yakin, kata Rudaray, bahwa apa yang kau katakan sebagai kebenaran memang benar adanya. Bukti-bukti harus menguatkan perkataanmu. Umar pun kemudian menjelaskan lagi, bagi raja seperti Tuan, yang padanya tak cukup hanya diungkapkan satu kebenaran melainkan 3, kami juga bisa memberi kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Rudaray sangat senang mendengar pujian itu. Kebenaran pertama, kata sang sufi, adalah sayalah yang bernama Umar sang sufi dari Tarragona. Kedua adalah, raja akan membebaskan saya jika saya mengatakan kebenaran. Ketiga, raja ingin mengetahui kebenaran yang bisa raja pahami. Kesan yang ditimbulkan oleh kata-kata tersebut membuat penguasa tiran itu pun terpaksa melepaskan sang darwis. Kisah ini memperkenalkan legenda lisan para darwis, yang secara tradisional disusun oleh Al-Mutanabi. Kisah-kisah ini, wasiatnya, menurut para penutur cerita, tidak boleh dituliskan selama 1000 tahun. Al-Mutanabi, salah seorang penyair Arab terbesar, wafat 1000 tahun yang lalu. Salah satu keistimewaan kumpulan kisah ini adalah selalu direvisi dari waktu ke waktu, dikarenakan pengisahan kembali terus-menerus harus sesuai dengan perubahan zaman. Al-Kisah. Seorang sultan Mesir mengumpulkan orang-orang terpelajar, dan segera saja seperti biasanya, timbullah perdebatan. Pokok persoalannya adalah Mi'raj Nabi Muhammad. Dikatakan, dalam peristiwa tersebut, Nabi dibawa dari tempat tidurnya ke langit tinggi. Selama itu ia melihat surga dan neraka, berbincang dengan Tuhan 90.000 kali, mengalami berbagai pengalaman lain, dan dikembalikan ke kamarnya sementara tempat tidurnya masih hangat. Periuk air yang jatuh dan tertumpah isinya karena pengangkatan ke langit itu belum kosong ketika Nabi pulang. Beberapa orang yang hadir berpendapat bahwa hal itu mungkin saja terjadi mengingat ukuran waktu di bumi dan di langit tentu saja berbeda. Namun, Sultan menganggapnya tidak masuk akal. Para bijak mengatakan bahwa segala sesuatu adalah mungkin dengan kekuasaan Tuhan. Penjelasan ini pun tak memuaskan Baginda. Kabar perdebatan ini akhirnya sampai kepada Sufi Syekh Sahabuddin, yang segera saja datang ke istana. Sultan menunjukkan rasa hormat terhadap guru itu, dan Syekh Sahabuddin berkata, saya bermaksud membuktikan sesuatu tanpa menunda lagi. Ketahuilah bahwa kedua tafsiran itu keliru.
Dan ada hal-hal yang bisa ditunjukkan, yang kiranya menjelaskan peristiwa itu tanpa perlu berspekulasi secara gegabah, atau menggunakan penalaran sembarangan dan tak bermutu. Di ruang pertemuan itu terdapat 4 jendela. Syekh itu minta agar yang satu dibuka. Sultan melihat keluar melalui jendela itu. Di gunung yang berada di kejauhan, tampak olehnya bala tentara beribu-ribu bergerak menyerbu istana. Melihat hal itu membuat Sultan ketakutan. "Lupakan saja, itu tidak sungguhan," kata Syekh itu. Ia menutup jendela dan membukanya kembali. Kali ini laskar penyerbu itu sudah lenyap. Ketika dibukanya jendela yang lain, kota di luar istana tampak terbakar api. Sultan berteriak panik. "Jangan cemas Sultan, tak terjadi apa-apa," kata Syekh. Ketika ia menutup dan kembali membuka jendela itu, tak ada lagi api yang tampak. Dari jendela ketiga terlihat banjir bandang menuju istana. Dan banjir itu pun seakan hanya mimpi. Lalu jendela keempat dibuka dan alih-alih gurun pasir yang terlihat justru sebuah taman surga. Ketika jendela ditutup dan dibuka lagi, pemandangan itu sudah menguap. Kemudian Syekh itu minta dibawakan seember air. Dimintanya pula agar Sultan memasukkan kepalanya ke dalam air sesaat saja. Setelah melakukan permintaan itu, secara gaib Sultan menemukan dirinya berada di sebuah pantai terpencil, di tempat yang sama sekali asing baginya. Sultan murka betul akan muslihat Syekh itu. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan beberapa penebang kayu yang menanyakan siapa dirinya. Karena sulit menjelaskan dirinya yang sebenarnya, ia mengatakan bahwa kapalnya kecelakaan dan membuatnya terdampar di pantai itu. Mereka memberinya pakaian dan ia pun berjalan masuk ke sebuah kota. Di sana ada seorang pandai besi yang melihatnya berkelana tanpa tujuan, menanyakan siapa dirinya. "Saya seorang saudagar yang terdampar," jawab Sultan. "Saya pun tak punya apa-apa lagi selain beberapa potong pakaian dari penebang kayu yang baik hati." Orang itu kemudian menjelaskan tentang kebiasaan kota tersebut. Semua pendatang baru boleh meminang gadis pertama yang dilihatnya keluar dari rumah mandi, dan pinangannya itu wajib diterima. Sultan itu pun pergi ke tempat mandi umum, dan dilihatnya seorang wanita cantik keluar dari tempat itu. Ia bertanya apakah wanita itu sudah bersuami, dan ternyata sudah. Maka ia bertanya kepada wanita berikutnya yang buruk rupa, dan yang berikutnya lagi. Lalu wanita keempat yang sungguh jelita dan rupawan. Gadis itu belum menikah, namun ia menolak Sultan sebab tubuh dan pakaiannya yang tak karuan. Tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri di hadapan Sultan dan berkata, "Aku disuruh untuk menjemput seorang yang kusut di sini. Mohon ikut aku." Sultan pun mengikuti utusan itu dan ia dibawa ke sebuah rumah yang sangat indah. Ia pun duduk di salah satu ruang megah di rumah itu berjam-jam lamanya. Akhirnya, 4 gadis molek berpakaian mulia masuk, menyertai gadis kelima yang lebih memikat hati. Sultan mengenali gadis itu sebagai gadis terakhir yang ditemuinya di rumah mandi itu. Gadis itu mengucapkan selamat datang, dan menjelaskan bahwa ia telah bergegas pulang untuk menyambut Sultan, dan bahwa penolakannya tadi bukan sungguhan, karena semua wanita di jalan akan mengatakan hal serupa bila dipinang. Kemudian, menyusullah jamuan makan yang lezat. Kepada Sultan, dikenakan jubah yang sangat mewah, dan musik yang merdu pun dimainkan. Sultan tinggal selama 7 tahun bersama istrinya itu, sampai harta warisan istrinya itu habis. Lalu, wanita itu menuntut agar Sultan kini mencari nafkah untuk istrinya dan ke-7 anak mereka. Teringat akan teman pertamanya di kota itu, Sultan pun menemui pandai besi itu untuk meminta nasihat. Temannya itu menyuruhnya bekerja sebagai kuli di pasar, sebab Sultan tak punya barang untuk ditukar uang atau kemampuan apapun untuk bekerja. Dalam sehari, dengan mengangkat beban yang sangat berat, Sultan memperoleh upah hanya 1/10 dari kebutuhan hidup keluarganya. Hari berikutnya, Sultan berjalan ke pantai. Disinggahinya tempat di mana 7 tahun silam dirinya pertama kali muncul di tempat itu. Ia memutuskan untuk bersembahyang dan terlebih dahulu membasuh diri dengan air wudhu. Pada saat itulah, mendadak ia sudah kembali berada di istananya dengan ember air Syekh itu dan para pejabat. 7 tahun dalam pengasingan, kau orang jahat, raung Sultan. 7 tahun berkeluarga dan harus jadi kuli. Tidakkah kau gentar pada Tuhan yang Maha Kuasa atas perbuatanmu ini, kata Sultan.
Tetapi kejadian itu hanya sesaat, kata guru sufi itu, yakni selama Sultan memasukkan kepala ke dalam ember berisi air. Para pejabat istana mengiyakan perkara ini. Sultan tidak bisa mempercayai sepatah kata pun. Segera diperintahkannya untuk memenggal kepala sufi itu. Mengetahui sebelumnya bahwa perintah Sultan itu akan turun, Syekh pun merapal ilmu gaib. Ilmu menghilangkan tubuh yang dikuasainya. Ajian sakti itu membuatnya sekejap hilang dan muncul di Damaskus, yang berhari-hari jaraknya dari istana itu. Dari Damaskus, Syekh menulis sepucuk surat untuk Sultan yang berbunyi, 7 tahun lewat bagi Tuan, seperti yang Tuan telah alami sendiri. Sekalipun hanya sebentar saja Tuan merendam kepala dalam air. Hal tersebut terjadi dengan menggunakan muslihat tertentu, yang tiada lain dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang bisa terjadi. Bukankah dalam kisah itu tempat tidur Nabi masih hangat dan periuk air belum lagi kosong? Yang penting bukanlah sesuatu itu telah terjadi atau tidak. Segalanya mungkin terjadi. Sesungguhnya yang penting adalah makna peristiwa itu. Pada kasus Sultan, tak ada makna sama sekali. Pada kasus Nabi, ada makna dalam peristiwa. Dikatakan bahwa tiap ayat dalam Al-Quran mempunyai 7 arti. Masing-masing sesuai untuk keadaan pembaca atau pendengar. Kisah ini, seperti juga kisah sufi lainnya, menekankan ucapan Muhammad, berbicaralah kepada setiap orang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Metode sufi, menurut Ibrahim Hawas, adalah tunjukkan hal-hal yang tak dimengerti dengan menggunakan istilah-istilah yang bisa dimengerti oleh khalayak. Versi ini berasal dari manuskrip berjudul Hunama, Kitab Hu, dalam kumpulan Nawab Sardana, tertulis tahun 1596. Pada zaman dahulu, ada seorang yang merenungkan cara bekerjanya alam, dan karena ketekunan dan percobaan-percobaannya, akhirnya ia menemukan bagaimana api diciptakan. Orang itu bernama Nur. Ia memutuskan untuk berkelana dari satu negeri ke lain negeri, menunjukkan kepada rakyat banyak tentang penemuannya. Nur menyampaikan rahasianya itu kepada berbagai-bagai kelompok masyarakat. Beberapa di antaranya ada yang memanfaatkan pengetahuan itu. Yang lain mengusirnya, mengira bahwa ia mungkin berbahaya. Sebelum mereka mempunyai waktu cukup untuk mengetahui betapa berharganya penemuan itu bagi mereka. Akhirnya, sekelompok orang yang menyaksikannya memamerkan cara pembuatan api menjadi begitu ketakutan, sehingga mereka menangkapnya dan kemudian membunuhnya, yakin bahwa ia setan. Abad demi abad berlalu. Bangsa pertama yang belajar tentang api telah menyimpan rahasia itu untuk para pendeta, yang tetap berada dalam kekayaan dan kekuasaan, sementara rakyat kedinginan. Bangsa kedua melupakan cara itu, dan malah memuja alat-alat untuk membuatnya. Bangsa yang ketiga memuja patung yang menyerupai Nur, sebab ialah yang telah mengajarkan hal itu. Yang keempat tetap menyimpan kisah api dalam kumpulan dongengnya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bangsa yang kelima benar-benar mempergunakan api, dan itu bisa menghangatkan mereka, menanak makanan mereka, dan mempergunakannya untuk membuat alat-alat yang berguna bagi mereka. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, seorang bijaksana dan beberapa pengikutnya mengadakan perjalanan melalui negeri-negeri bangsa-bangsa tadi. Para pengikut itu tercengang melihat bermacam-macamnya upacara yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Dan mereka pun berkata kepada gurunya, tetapi semua kegiatan itu nyatanya berkaitan dengan pembuatan api, bukan yang lain. Kita harus mengubah mereka itu. Sang guru menjawab, baiklah, kita akan memulai lagi perjalanan ini. Pada akhir perjalanan nanti, mereka yang masih bertahan akan mengetahui masalah kebenarannya dan bagaimana mendekatinya. Ketika mereka sampai pada bangsa yang pertama, rombongan itu diterima dengan suka hati. Para pendeta mengundang mereka menghadiri upacara keagamaan, yakni pembuatan api. Ketika upacara selesai, dan bangsa itu sedang mengagumi apa yang mereka saksikan, guru itu berkata, apa ada yang ingin mengatakan sesuatu? Pengikut pertama berkata, demi kebenaran, saya merasa harus menyampaikan sesuatu kepada rakyat ini. Kalau kau mau melakukannya atas tanggungan sendiri, silahkan saja, kata gurunya.
Dan pengikut pertama itu pun melangkah ke muka, ke hadapan pemimpin bangsa dan para pendeta itu. Lalu katanya, "Aku bisa membuat keajaiban yang kalian katakan sebagai perwujudan kekuatan dewa itu. Kalau aku kerjakan hal itu, maukah kalian menerima kenyataan bahwa bertahun-tahun lamanya kalian telah tersesat?" Tetapi para pendeta itu berteriak, "Tangkap dia!" Dan orang itu pun dibawa pergi, tak pernah muncul kembali. Para musafir itu melanjutkan perjalanan, dan sampai di negeri bangsa yang kedua dan memuja alat-alat pembuatan api. Ada lagi seorang pengikut yang memberanikan diri mencoba menyehatkan akal bangsa itu. Dengan izin gurunya ia berkata, "Saya mohon izin untuk berbicara kepada kalian semua sebagai bangsa yang berakal. Kalian memuja alat-alat untuk membuat sesuatu dan bukan hasil pembuatan itu. Dengan demikian kalian menunda kegunaannya. Saya tahu kenyataan yang mendasari upacara ini. Bangsa itu terdiri dari orang-orang yang lebih berakal." Tetapi mereka berkata kepada pengikut kedua itu, "Saudara diterima baik sebagai musafir dan orang asing di antara kami. Tetapi, sebagai orang asing, yang tak mengenal sejarah dan adat kami, saudara tak memahami apa yang kami kerjakan. Saudara berbuat kesalahan. Barangkali saudara malah berusaha membuang atau mengganti agama kami. Karena itu kami tidak mau mendengarkan saudara." Para musafir itu pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai ke negeri bangsa ketiga, mereka menyaksikan di depan setiap rumah terpancang patung Nur, orang pertama yang membuat api. Pengikut ketiga berkata kepada pemimpin besar itu, "Patung itu melambangkan orang yang melambangkan kemampuan yang bisa dipergunakan." "Mungkin begitu," jawab para pemuja Nur, "tetapi yang bisa menembus rahasia sejati hanya beberapa orang saja. Hanya bagi beberapa orang yang mau mengerti. Bukan bagi mereka yang menolak menghadapi kenyataan," kata pengikut ketiga itu. "Itu bid'ah kepangkatan, dan berasal dari orang yang bahkan tak bisa mempergunakan bahasa kami secara benar. Dan bukan pendeta yang ditabiskan menurut adat kami," kata pendeta-pendeta itu. Dan pengikut darwis itu pun bisa melanjutkan usahanya. Musafir itu melanjutkan perjalanannya dan sampai di negeri bangsa keempat. Kini pengikut keempat maju ke depan kerumunan orang. "Kisah pembuatan api itu benar dan saya tahu bagaimana melaksanakannya," katanya. Kekacauan timbul dalam bangsa itu yang terpecah menjadi beberapa kelompok. Beberapa orang berkata, "Itu mungkin benar, dan kalau memang demikian, kita ingin mengetahui bagaimana cara membuat api." Ketika orang-orang ini diuji oleh sang guru dan pengikutnya, ternyata sebagian besar ingin bisa membuat api untuk kepentingan sendiri saja, dan tidak menyadari bahwa bisa bermanfaat bagi kemajuan kemanusiaan. Begitu dalamnya dongeng-dongeng keliru itu merasuk ke dalam pikiran orang-orang itu, sehingga mereka yang mengira dirinya mewakili kebenaran, sering merupakan orang-orang yang goyah, yang tidak akan juga membuat api bahkan setelah diberitahu caranya. Ada kelompok lain yang berkata, "Jelas dongeng itu tidak benar. Orang itu hanya berusaha membodohi kita agar ia mendapat kedudukan di sini." Dan kelompok lain lagi berkata, "Kita lebih suka dongeng itu tetap saja begitu, sebab ialah menjadi dasar keutuhan bangsa kita. Kalau kita tinggalkan dongeng itu, dan kemudian ternyata penafsiran baru itu tak ada gunanya, apa jadinya dengan bangsa kita ini?" Dan masih banyak lagi pendapat di kalangan mereka. Rombongan itu pun bergerak lagi, sampai ke negeri bangsa yang kelima. Di sana pembuatan api dilakukan sehari-hari, dan orang-orang juga sibuk melakukan hal-hal lain. Sang guru berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kalian harus belajar cara mengajar, sebab manusia tidak ingin diajar. Dan sebelumnya, kalian harus mengajar mereka bahwa masih ada saja hal yang harus dipelajari." Mereka membayangkan bahwa mereka siap belajar, tetapi mereka ingin mempelajari apa yang mereka bayangkan harus dipelajari, bukan apa yang pertama-tama harus mereka pelajari. Kalau kalian telah mempelajari ini semua, kalian baru bisa mengatur cara mengajar. Pengetahuan tanpa kemampuan istimewa untuk mengajarkannya tidak sama dengan pengetahuan dan kemampuan. Catatan: untuk menjawab pertanyaan apakah orang barbar itu, Ahmad Al-Badawi, meninggal tahun 1276, berkata, "Seorang barbar adalah manusia yang daya pahamnya begitu tumpul,
sehingga ia mengira bisa mengerti dengan memikirkan atau merasakan sesuatu yang hanya dipahami lewat pengembangan dan penerapan terus-menerus terhadap usaha mencapai Tuhan. Manusia menertawakan Musa dan Yesus, atau karena mereka sangat tumpul, atau karena mereka telah menyembunyikan diri mereka sendiri. Apa yang dimaksudkan mereka itu ketika mereka berbicara dan bertindak? Menurut cerita Darwis, ia dituduh menyebarkan Kristen, dan orang Islam tetap